Buka. Tangannya, tepuk tangannya. Tupi kok tupi. Oke. Ada Habib teriak-teriak, Gus Dur itu buta mata, buta hati. Mubahalah Gus Dur, jadak sumpah dengan saya. Yang kualat dia anaknya atau saya dengan anak-anak saya. Saat ini Gus terungkap sendiri. Kualat karena dia bingung golek nasab dhewe karo kualat karo Gus Dur deh. Saya tidak mengatakan semua habaib itu palsu, tidak, tapi memang ada Habib yang palsu. Sing akhlak kurang genah-genah itu biasanya palsu. Gak usah teriak-teriak pengkhianat. Nah ini pengkhianat lah, kowe iki sapa? Kowe urip di Indonesia, saat delok awakmu ya sugih, luar biasa, hartamu melimpah. Kok ngomong rakyat tersiksa, rakyat merana, kowe dhewe numpuk harta. Ceramah katanya kiai yang kaya, Habib yang kaya, yang berkaya, dia itu pecundang itu. Lah dhek dhewe lho omahe sampean delok. Mobil api-api bocah pirang kakan cangkem rumah saku. Nggih. Aku gak nyebut jeneng lho ya, wong pirangnya akeh lho ya, lonte barang pirang lho. Masuk. Aldo tenang. Dalam kita bermedia sosial memang seperti itu. Kalau kita memang kalah, wajar kalah kita. Kita kan pengecut, bukan pemberani. Apalagi Bang Nasab palsu itu datang rame dengan handphonenya yang lebih dari satu, dengan mikrofonnya, dengan segala macam, tas mungkin, baju, sorban, kopiah, rame kan? Rame saudara. Jadi si Aldo itu dikepung saudara. Aldo. Si Aldo nonton tuh bang. Dia kalau nonton live saya, aduh seminggu nggak bisa tidur. Mau makan teringat TIJ, Bahar aja ketar-ketir. Si Rijik apalagi udah tua ya kan. Jadi si Aldo ini terindikasi dulu dia tukang parkir. Sebelum gebrakan pelengseran Orde Baru, kemudian sebelum reformasi lah, singkat kata. Beliau itu seorang tukang parkir. Macam. Iya. Kalau bisa perlu kita permasalahkan di polisi sekarang. ADAP. Lu yang datang. Kau sering wahabikan saya. Nggak pernah. Saya naik di room kok bilang saya wahabi. Nggak pernah. Saya pengen tahu jagonya sekarang kau kalau memang kau mengatakan wahabi. Nggak pernah. Mana bukti? Mana buktinya? Udah buktinya sudah ada banyak di room kau, Aldo. Saya kasih tau kau Aldo. Mana bukti? Model kayak kau saya nggak takut sama kau. Nggak usah pukul. Kenapa kau pukul saya? Ya kau jangan mengganggu. Oh ini orang cari masalah ini. Apa? Kau kalau mau manggil Wahabi, coba kau manggil Wahabi di sini. Nggak pernah manggil. Coba manggil Wahabi di sini. Saya pengen tahu. Nggak pernah. Munafik mulut kalian itu. Kau yang tukang fitnah. Munafik mulut kalian. Kau tukang fitnah. Jahanam memang kalian. Kau tukang fitnah. Wah ini orang. Bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Dua penghinaan nyata mereka terhadap bangsa Indonesia. Pertama, mereka menyebutkan bangsa Indonesia Bintu Tarim, dan mereka menyebutkan rakyat Indonesia sebagai ahwal. Ini bukan pintu, tapi yang mereka sebutkan adalah bintu. Apa itu bintu? Anak perempuan. Indonesia ini dianggap anak perempuan Tarim. Dua kategori dan istilah yang mereka sebutkan ini jelas merupakan penghinaan terhadap Indonesia dan bangsa Indonesia. Imaduddin bin Sarman itu tiap hari konten-kontennya, begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU nggak bisa selesaikan masalah silsilah habaib, nggak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarman, nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu?
Tunggal Dukung ini kita laporkan Pak bahwa ada upaya merubah sejarah bangsa kita. Bagaimana mereka kemudian membawa adat istiadat yang bukan adat istiadat kita bangsa Nusantara, mencaci maki pemerintah, kemudian membuat framing yang negatif terhadap penyelenggara negara. Tadi betul dari Kiai Haji Imanuddin disampaikan, di negara-negara Timur Tengah, di lingkungan yang justru agamanya hanya satu adalah agama Islam, mereka bunuh-bunuh. Pertanyaannya siapa sutradara? Ya. Siapa? Berasal dari mana? DNA-nya dari mana? Genetikanya dari mana? Ini adalah upaya sistematis. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari. Bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Apa? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya Faisal Asgaf. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Pernyataan saya bahwa ilmu nasab itu tidak sesuai dengan kriteria akademik itu terbukti karena diakui sendiri oleh mereka. Mereka mengakui bahwa kita tidak mensyaratkan kok adanya naskah sezaman. Dalam konteks itu seharusnya sudah selesai bahwa ilmu nasab, karena saya mengatakan itu dan dikonfirmasi oleh lawan bicara saya pada waktu itu, ya sebenarnya sudah selesai bahwa ilmu nasab yang digunakan Rabithah Alawiyah dalam hal ini bukan berarti salah, tapi tidak memenuhi syarat akademik. Nah, terkait dengan syarat akademik, ilmiah, apakah tauhid bisa diilmiahkan dan sebagainya, ayo kita diskusikan ulang. Nah, faktor apa saja sebab saya membahas nasab Ba'alawi ini adalah ya dari Ba'alawi sendiri. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Ya, pengakuan ini harus diverifikasi, betul atau tidak. Ternyata tidak betul menurut penelitian saya, dan dikuatkan oleh hasil tes DNA yang melenceng itu sudah sangat saling menguatkan, dan saya kira sudah tidak bisa lagi bergerak ke arah bahwa kita harus tetap mengakui husnudzon. Lah, husnudzon itu tidak bisa lagi kita jadikan sebagai sebuah dalil ketika sesuatu itu sudah jelas salah, karena di dalam kaidah ilmu nasab dikatakan an-nasabu al-aslu fin nasabi as-sihhah. Asal daripada nasab itu adalah sahih sampai datangnya dalil yang membatalkan. Nah, kalau Ba'alawi ini sudah banyak dalil yang membatalkan, maka dia sudah tidak sahih lagi. Tidak boleh lagi kita mengakui Ba'alawi ini sebagai turun Nabi. Kemudian, adakah pidana? Sudahkah dilaporkan agar ada efek jera? Saya belum sampai ke arah tindakan hukum ya terhadap pengakuan-pengakuan klaim-klaim cucu Nabi. Tetapi apabila masyarakat itu menghendaki itu, masyarakat bisa untuk mencoba melaporkan kepada pihak-pihak berwajib apakah
nanti ada pasal-pasal yang bisa untuk dijadikan pegangan oleh pihak kepolisian untuk menjerat orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi yang sudah tidak terkonfirmasi oleh kitab nasab, oleh kitab sejarah dan tes DNA itu. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Mengaku-ngaku keluarga Nabi Muhammad, padahal ini bukan keluarga Nabi. Satu, pukul ini dengan pukulan yang menyakitkan. Dipukul dengan pukulan menyakitkan. Jadi ulun kada nyuruh ngeroyok lah, bukan. Maksudnya ini kira imam, ada hakim yang menangkap. Tangkap, dipukul, dicambuk, dan serahaya. Pokoknya dipukul dengan pukulan yang menyakiti, yang menjarai. Satu. Yang kedua, yushharu. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Itu dipukul dengan pukulan yang keras, yang membuatnya jerah. Yang kedua, yushharu, umumkan lawan orang lain, tunjukkan nih nak orang yang mengaku Habib. Ini nak orang yang mengaku keluarga Nabi padahal bukan. Untuk menjadi pelajaran bagi yang lain, jangan coba-coba mengaku-ngaku keluarga Nabi kalau bukan keluarga Nabi Muhammad. Ini bukan ujar ulun, ujar Imam Malik. Dan yang ketiga, wa yuhbasu tawilan, dan penjaranya dalam waktu yang lama. Kurung. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Profesor Menahem Mahadi, secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan hurafat-hurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah bin Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad.
Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia. Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin, gagal untuk menyampaikan itu ke publik karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Baklawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Tidak ada Habib, cerita Habib ini tidak pernah ada di dalam sejarah kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Jangan lupa umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqomah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sih. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu
semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal, gitu loh. Lalu ini turun Habib ini, Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu? Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang namanya Gaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir, katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda, di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Loh, kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN, kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi ahwal. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya ya mereka diam aja. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه
minal mu'minin yakhruj. Fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Mungkin Anda saat ini sudah pernah mendengar nama Kumailah Hakimah ya. Kalau belum, silahkan browse saja namanya di YouTube. Terus terang, saya belajar banyak dari anak muda ini. Dia ini pintar, rendah hati, kritis, dan berani. Banyak orang juga menyebutnya cantik. Tapi tentu saja kualitas kecantikan ini tak relevan dengan kedalaman pembahasannya. Dia mengajak umat Islam agar bersedia mengkaji ulang ajaran dan hukum Islam yang selama ini seolah-olah dianggap sudah pasti benar. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan perempuan untuk berjilbab. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan melarang umat Islam makan babi. Dia mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan seorang penzina untuk dihukum dengan 100 kali cambuk atau bahkan dibunuh. Kumailah adalah seorang penghafal Al-Quran sejak kecil. Dia terus menjalani pendidikan Islam dari SD, SMP, SMA, dan berkuliah di perguruan tinggi Islam dengan spesialisasi tafsir Al-Quran. Dia pernah memenangkan lomba membaca Al-Quran dan ikut dalam Olimpiade Sains dan Matematika. Dia juga pernah jadi guru mengaji dan bahasa Arab. Tapi sekarang namanya jadi terkenal karena pandangan kritisnya terhadap Islam. Oh ya, karena dia adalah penghafal Quran, dia pernah juga ditantang oleh YouTuber lain untuk memamerkan kefasihannya secara live. Dia bahkan ditawari sebuah rumah bila bisa menunjukkan bahwa dia memang bisa menyebut ayat-ayat Al-Quran secara luar kepala. Terbukti tentu saja dia memang bisa menghafal Al-Quran. Namun Kumailah menolak tawaran rumah itu. Kepada saya dia bilang, dia merasa hafalan Al-Quran seharusnya bukan sesuatu yang perlu dikompetisikan. Berulang kali saya menyaksikan tayangan YouTube atau ringkasan di TikTok misalnya yang menghujat dia. Video-video tersebut biasanya berisi pembahasan YouTuber dari kubu Islam yang sama sekali tidak bisa menerima adanya orang yang mempertanyakan tafsir Islam yang sangat mereka percaya selama ini. Saya kutip beberapa judulnya saja ya. Misalnya saja ada video yang berjudul Jejak Digital Kumailah Terbongkar. Memalukan sekali Kumailah Hafiz Quran Murtad. Nama saya pun kadang disebut judulnya. Benarkah Ade Armando dan Kumailah Hakimah lecehkan Al-Quran dan ajaran Islam di video ini? Atau juga fakta terungkap Kumailah adalah seorang misionaris. Ada pula Kumailah Hakimah salto dan jungkir balik bingung memikirkan Tuhan, surga, dan neraka. Saya kompilasi saja ya tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Kumailah. Sebagian dari mereka sebenarnya semula tidak percaya bahwa Kumailah adalah penghafal Al-Quran. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa Kumailah memang hafal Al-Quran. Kumailah dituduh sebagai agen yang memang disusupkan non-Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Buat mereka, hukum Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu itu bersifat baku, tidak boleh dipertanyakan lagi. Bila ada sebuah tindakan yang sejak 14 abad yang lalu dianggap sebagai haram atau terlarang, maka saat ini harus juga dianggap haram. Karena itulah mereka membuat rangkaian video yang menyerang Kumailah. Mereka tidak bisa menerima bahwa Kumailah memang seorang yang mendalami Islam, bahkan belajar tafsir Al-Quran di perguruan tinggi Islam. Mereka marah karena Kumailah semula berjilbab, tapi kemudian melepaskan jilbab, dan sekarang justru mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memerintahkan kaum muslimat untuk berjilbab. Saya bisa kasih contoh lain. Dalam Al-Quran, perbudakan bukanlah hal terlarang. Setiap umat Islam bisa memiliki budak. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan seorang pria bisa meniduri budak perempuannya tanpa ikatan pernikahan. Kalau saya berpikir mengikuti cara mereka yang menyerang Kumailah, di Indonesia saat ini kita tidak bisa lagi melarang ada orang yang memiliki budak.
perbudakan harus dilegalkan. Begitu juga dengan meniduri budak perempuan. Siapapun yang belajar hukum tentu tahu bahwa hukum adalah produk yang harus jalan dengan kondisi dan masa yang berkembang. Misalnya soal berzinah tadi. Mungkin Islam memang menganggap perzinahan sebagai hal terlarang. Tapi apakah di masa ini hukuman yang diberikan harus cambuk 100 kali atau bahkan dihukum mati seperti yang ditulis dalam Al-Quran? Serangan-serangan ini bagi saya sama sekali tidak mengherankan. Buat kalangan itu, apa yang dilakukan Kumaila adalah tindakan kurang ajar yang sama sekali tidak bisa diterima. Namun barangkali ada baiknya di masa ini kita mulai membuka diri terhadap diskusi. Apa yang disampaikan Kumaila tidak ada yang perlu dianggap sebagai mengancam atau menodai Islam. Dia tidak mengajak umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Dia hanya mengimbau umat Islam untuk tidak memandang apa yang termuat dalam Al-Quran misalnya sebagai hukum yang harus diterapkan di saat ini. Apakah kalau saya sekarang mengajak masyarakat tidak menghukum mati pelaku perzinahan atau tidak mengizinkan majikan memiliki budak dan menidurinya, maka saya tergolong orang yang meninggalkan Islam. Karena itulah Kumaila digambarkan sebagai perusak akidah Islam. Kumaila digambarkan sebagai orang yang berusaha menghancurkan Islam. Kumaila dianggap berusaha membuat orang-orang Islam bersama-sama tidak lagi percaya ajaran Islam dan hidup dengan penuh gelimang dosa. Kumaila dituduh sebagai perempuan munafik yang tidak mau hidupnya diatur agama. Kumaila dituduh menjelek-jelekan Al-Quran, Tuhan, dan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Kumaila adalah sebuah berkah bagi Indonesia. Dia mengajak umat Islam bukan untuk meninggalkan Al-Quran, tapi memahami Al-Quran sebagai produk 14 abad yang lalu yang agar bisa tetap relevan di masa sekarang harus senantiasa ditinjau dan ditafsirkan kembali. Silahkan saksikan sendiri video-video Kumaila. Saya sih belajar banyak dari dia. Mudah-mudahan Anda juga. Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik, dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan.
Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda, supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan